Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Barangkali dalam kesempatan siang hari ini kami reng-rengan dari SMA 1 Rajagaluh akan sedikit memaparkan tentang kegiatan penerimaan siswa baru yang dulu disebut dengan PPDB yang sekarang diganti dengan SPMB. Dan tentunya kita perlu tahu apa sih yang dinamakan dengan SPMB tersebut. Ini yang tentunya tadi yang disampaikan oleh semua hal atau banyak masyarakat yang bertanya tentang aturan-aturan yang terbaru kaitannya dengan penerimaan siswa baru. Sebelumnya kami perkenalkan dulu, ada beberapa narasumber yang perlu kami perkenalkan. Yang pertama Pak Haji Agus, selaku Wakasek Kiswaan Plus yang akan sedikit memaparkan tentang apa sih yang dinamakan dengan SPMB tersebut kaitannya dengan silsilah SPMB. Yang kedua Pak Rian Supriyatna. Nah, Pak Rian Supriyatna tersebut kebetulan beliau ditugaskan menjadi verifikator dalam kegiatan SPMB. Dan beliau nanti akan menyampaikan apa saja sih penilaian yang akan beliau nanti lakukan sebagai tim verifikator. Dan yang terakhir ada Pak Humas. Pak Humas ini lebih dominan kepada pengaduan pada masyarakat kaitan dengan permasalahan-permasalahan dalam penerimaan siswa baru. Ini yang tentunya kita juga perlu tahu penjelasan dari beliau kaitan dengan hal-hal yang menyangkut permasalahan tentang penerimaan siswa baru. Dan langsung saja kepada narasumber yang pertama, kepada Pak Haji Agus selaku Wakasek Kiswaan Plus yang akan memaparkan tentang SMAN 1 Rajagaluh dan SPMB. Kepada yang terhormat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya memaparkan keterkaitan dengan SPMB, Pak Sayang, sedikit saya akan mengulas tentang profil daripada SMA 1 Rajagaluh, Pak. SMA 1 Rajagaluh ini berdiri pada tahun 1983 waktu itu. Alhamdulillah sampai sekitar mungkin 42 tahun sekarang sekolah ini berdiri. Telah banyak prestasi yang telah kami dapatkan ketika berdirinya dengan sekolah ini. Sekolah ini juga mempunyai visi yaitu unggul dalam prestasi dan berkarakter, Pak. Di mana misinya itu adalah diantaranya menciptakan siswa atau lulusan yang diterima di perguruan tinggi negeri, Pak. Yang kedua, menciptakan siswa yang berprestasi, baik itu prestasi akademik maupun non-akademik. Dan itu telah kami lakukan, Pak, dalam hal program kerja kami yang tercantum di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan sekolah kami. Nah, kemarin Pak, waktu di tahun 2020 ini ya, barusan lulusan daripada sekolah kami ini banyak yang diterima perguruan tinggi negeri, Pak. Di antaranya di Institut Pertanian Bogor, terus di Universitas Brawijaya ya, Pak, Universitas Diponegoro dan universitas lainnya, Pak, yang merupakan universitas favorit daripada siswa dan siswi yang sekolah di SMA 1 Rajagaluh, Pak. Di UPI juga ada. Oh, di UPI juga ada ya, Pak ya. Alhamdulillah kebetulan di UPI juga ada. Nah, setelah kita berkiprah untuk bagaimana meningkatkan di akademik, Pak, di akademik juga kita tidak ketinggalan, Pak, dengan sekolah yang lain. Ini dibuktikan bahwa siswa dan siswi kami juga didorong untuk berprestasi di bidang non akademik, Pak. Salah satunya kemarin yang diterima di UPI ya, Pak Bobi ya, itu segmen, Pak. Dia adalah juara internasional pencaksilat dan sekarang alhamdulillah keterima di UPI. Jadi ada linearitas antara kemampuan non akademik ditunjang dan akademik, Pak. Kita dorong untuk menjadi siswa yang berprestasi tidak hanya di non akademik juga di akademik. Itu diantaranya, Pak. Nah, untuk menunjang itu, Pak, kami di sekolah itu mempunyai 14 ekstrakurikuler, Pak, ya, dan 2 organisasi intrakurikuler. Ya, ada OSIS, Pak, ada MPK, ya, ada Pramuka, Paskibra, PKS, Pak, ya. Terus ada juga Garda Pala, Pak. Ada yang ekstra tapi kita menunjang akademik, sangat mendalam, itu Japanese Club, Pak. Orang-orang yang atau siswa yang senang dengan bahasa Jepang, kita gabungkan dalam sebuah organisasi siswa, Japanese Club. Ada juga English Club, Pak. Nah, di situ ada jurnalistik, Pak, yang seperti podcast seperti ini adalah pengelolanya adalah anak-anak jurnalistik, juga ada paskas, Pak, kesenian, terus ada pencaksilat, ada bola voli, Pak, futsal, ada irma dan tarung derajat, Pak. Ini adalah salah satu beberapa ekstra lah yang menunjang kegiatan siswa supaya mereka ini aktif, Pak. Jadi kami berpendapat bahwa siswa itu harus
dibimbing Pak, Iya. diarahkan untuk mengikuti kegiatan di intern sekolah supaya nanti ketika mereka keluar sekolah mereka tidak mencari lagi kegiatan yang lainnya Pak, Iya, sehingga iya, fokus iya. untuk kegiatan pengembangan diri daripada siswa tersebut Pak. Iya. Itu mungkin sedikit profil Pak Sahen Iya, iya, berkaitan iya. dengan SMAN 1 Raja Galuh. Nah sekarang kita ke SPMB ya Pak ya. Ya, ya. Nah di SPMB ini mungkin tadi Pak Sahen katakan ada perbedaan lah. Kalau Mm-mm. kemarin kita PPDB. namanya PPDB, peserta didik baru. Iya. Nah, kalau sekarang mah SPMB, Iya. sistem penerimaan murid baru. Oh, iya, Ini iya. ada kata yang berbeda Pak. Iya, iya, iya. Nah secara umum ya Pak, Iya. perbedaannya mungkin hanya di istilah Pak. Kalau untuk wilayah SMAN 1 Raja Galuh itu Iya. perbedaannya diantaranya adalah untuk zonasi dan domisili. Iya, iya, iya. Nah, kenapa domisili? Ya, karena domisili ini sebenarnya diperuntukkan untuk wilayah yang di sekitar perbatasan provinsi, Pak. Iya, iya, iya. Nah, kalau dulu orang Losari Cirebon tidak bisa daftar di Losarinya Jawa Tengah, Pak. Iya. Nah, kalau sekarang bisa, Pak, karena adanya domisili. Iya, Nah, iya. karena terhalang zona waktu itu. Orang Jawa Tengah tidak bisa ikutan jalur zonasi waktu itu di Jawa Barat. Iya. Sekarang bisa, tapi khusus untuk wilayah perbatasan. Dengan Itu keterangan domisili ya? perbedaan antara Zonasi. SPMB ya Pak dengan PPDB di bidang Zonasi, domisili. dan domisili. Iya. Nah, tapi sebelum itu Pak, nanti akan saya terangkan dulu keterkaitan dengan tahapan Pak. Iya. Tahapan SPMB di SMA 1 Raja Galuh. Seperti biasa Pak, dari tahun-tahun juga kemarin SPMB ini dibagi dua tahap Pak. Iya. Ada tahap pertama dengan tahap kedua. Iya. Nah ini tahap pertama ini daripada tahun kemarin sangat berbeda Pak. Nah, dari apa perbedaannya? Yang mencolok itu dari presentasinya Pak. Oh iya. Nah, dari presentasinya. Mm-mm. Nah kalau kemarin di tahap pertama itu 65%, Iya. Pak ya. Kalau sekarang 70%. Pak. Oh, berarti lebih banyak Terus, ya? lebih banyak di tahap pertama. Iya. Secara globalnya Pak. Iya. Nah ternyata Pak di jalurnya juga di tahap pertama ini Pak, ya itu berbeda dengan tahun kemarin Pak. Kalau di tahun kemarin PDBK-nya itu ada di tahap 2 Pak. Iya. Nah sekarang mah di tahap pertama Pak. Oh iya, iya. Nah jadi di tahap 2 itu tahun sekarang mah cuma prestasi Pak. Kalau tahun kemarin mah PDBK-nya di tahap 2, kalau sekarang di jadi tahap pertama. Jadi semuanya baik itu jalur pertama domisili Pak. Iya. Yang kedua jalur PDBK yang Iya. tadi. Yang ketiga adalah jalur afirmasi KETM Pak. Iya. Dan yang keempat itu jalur mutasi dan anak guru. Iya, iya. Jadi di tahap pertama ini ada 4 jalur. Iya, iya, Jadi iya. sayang Pak kalau dilewatkan ya oleh siswa dan siswi yang ingin masuk ke SMA Raja Galuh. Betul. Ikuti dulu di Iya, tahap iya. pertama. Jangan sampai yang berprestasi udahlah nanti ikut tahap kedua saja, jangan Pak. Oh, Coba gitu. dulu Iya, cocokkan mana yang kira-kira Mm-mm. bisa mendaftar di situ. Ikuti aja dulu ya. Ikuti aja dulu. Nah, persentasenya mungkin Iya, ya Pak iya, Sahen iya, ya, iya. Pak Rian, Pak Bobi, di medsos semuanya ya. Untuk persentase Pak, untuk domisili ini 35% mengalami penurunan Pak dari Iya. tahun yang kemarin. Iya, iya, Ya, iya. Beda dengan tahun kemarin. Beda Kalau ya. tahun kemarin berapa? Nah, tahun kemarin itu domisili itu zonasi Pak Bobi Zonasi. itu 50%. Nah, kalau sekarang mah coba 35%. Nah, itu udah melalui musyawarah ya Iya, Pak ya, iya. keterkaitan dengan dari mulai tingkat sekolah, tingkat kepala dinas maupun tingkat satuan yang lainnya, keterkaitan kebijakan daripada domisili itu sendiri. Jadi kalau sekitar sekarang 35% Pak Bobi, Ya. ya itu hanya 151 Pak. Ya, hanya 151 siswa dari jalur domisili. Wih, iya, Kalau iya. tahun kemarin itu 216 Pak zonasi. Jauh Sekarang mah berbeda ya? iya jauh berbeda. Dengan tahun Iya. kemarin. Nah, mungkin bertanya kemana Pak kuota yang lainnya atau persentase yang lainnya? Iya. Ternyata Pak Sahen itu lari ke afirmasi KETM. Oh gitu. Nah, kalau itulah makanya sekarang dasar daripada SPMB itu ada 5 Pak. Apa Nah, saja dah? Yang pertama adalah objektif Pak. Ya, yang kedua akuntabel, Iya. yang ketiga transparan, Iya. Pak. Yang keempat itu adalah berkeadilan, dan yang keempat itu tidak membeda-bedakan. Makanya KETM bertambah Pak.
Oh gitu. Makanya KTN pertama yang tadinya itu 15%, Iya. sekarang menjadi 25%. Nah, inilah yang disebut berkeadilan. Nah, bukan dari situ Pak. Jadi pendidikan itu milik semuanya Pak. Milik semuanya. Ya, bukan mungkin kebijakan daripada gubernur kita yang baru ya Pak ya. Betul. Yang istilahnya tuh mencobalah mengayomi aspirasi daripada masyarakat. Alhamdulillah Iya, ya iya. dengan Nah, kebijakan. iya. Sedikit Pak, saya mau Siapa? tanya. Siapa? Ya. Mengevaluasi dengan tahun kemarin. Ya, Ya, tahun kemarin zonasi di kita kan lebih banyak. ya. Sekarang hanya berapa persen? 35%. Ini banyak pengaduan dari orang tua, bahkan dari pengaduan itu ya, timbul bukan masalah ya. Ya. Ternyata di sekolah-sekolah lain itu sudah dibuka pendaftaran. Ya, Ya, di sekolah lain tidak bisa disebutkan ya. Ya. Akhirnya dengan kejadian ini, kenapa ya orang tua itu merasa riskan dan merasa pesimis? Yalah, jangan masuk ke SMA Raja Galuh. Ya, tahun kemarin juga kan banyak yang tidak diterima. Ya. Akhirnya ya kita belum membuka pendaftaran, sudah daftar ke sekolah-sekolah lain. Diterima Pak, diterima. Nah setelah diterima, misalnya ya siswa anak tersebut ingin mendaftar lagi ke SMA Raja Galuh, kira-kira bisa tidak Pak? Sangat bisa Pak Bobi, sangat bisa, iya sangat bisa. Karena gini ya, untuk SPMB ini sistemnya ini adalah secara nasional Pak. Ya, kalau misalkan yang sudah pendaftaran itu berarti hanya wilayah tertentu saja, dalam artian sekolah tertentu saja. Nah, jadi ketika sudah daftar misalkan di sekolah A sekarang nih, mau ikutan nih SPMB di SMA Raja Galuh bisa sekali Pak. Jadi tinggal bisa daftar saja, iya tinggal daftar saja. Kenapa Pak? Karena begini, ketika data yang siswa baru Pak itu Pak untuk dimasukkan Dapodik itu tanggal 31 Agustus. Iya. Paling itu terakhir Pak. Jadi ketika mereka mendaftarkan di sekolah A, terus ikut ke SMA Raja Galuh dan dapat Pak masuk ke SMA Raja Galuh, tinggal dipilih aja Pak, pilih yang mana. Berarti kan boleh dikatakan, itu mah buat cadangan saja. Misalkan kita optimalkan dulu di SMA Raja Galuh. Jadi sangat bisa sekali ya buat adik-adik SMA, MTS yang sudah mendaftar di sekolah yang lain, silahkan daftar di SMA Raja Galuh supaya tidak penasaran gitu. Tapi insya Allah disebut berkeadilan. Iya, seperti itu. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi intinya bisa Pak, bisa. Silakan. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Karena saya sebagai pengaduan, banyak yang mengadu ya kepada saya, ternyata bisa juga walaupun sudah diterima di sekolah lain. Terima kasih atas penjelasan. Menambahkan juga ya Pak, fenomena memang di SPMB kali ini karena Raja Galuh itu terus terang saja Pak bukan membanggakan diri ya. Kita ini adalah termasuk sekolah mungkin favorit Pak di wilayah Majalengka. Saya tidak asal bicara saja Pak. Dari data kemarin yang PPDB Pak yang kemarin itu pendaftar paling banyak tahap pertama itu SMA Raja Galuh Pak. Itu satu kabupaten Majalengka SMA paling terbanyak itu dibandingkan dengan sekolah yang lain. Hal itulah termasuk di kota. Tapi kita juga tidak berbangga diri Pak dalam hal ini. Tetap kita melakukan sosialisasi kepada adik-adik semua di MTS supaya berbesar hati Pak. Jangan seperti ada kejadiannya Pak waktu 2 tahun kemarin sekolah favorit Pak zonasi malah nggak ada muridnya Pak, malah kekurangan Pak. Nah, tidak bisa seperti itu. Jadi intinya adik-adik ya jangan pesimis, tetap optimis. Silahkan mengikuti kegiatan SPMB di SMN 1 Raja Galuh. Kalau misalkan Pak Sahen kebetulan nih Pak ya ada perbedaan juga Pak. Kalau tahun kemarin Pak itu kan sistemnya itu rayon juga ya Pak ya. Rayon itu kita itu rayonnya sebenarnya zonasi Pak waktu itu sampai ke Ligung Pak. Ligung, Sumberjaya, kecamatannya itu Pak ya. Terus Lewi Munding, Sindangwangi, Palasah Pak. Itu sampai ke sana. Tapi kan yang diterima mungkin hanya sekitar 2,5 ya Pak Rian ya, 2,5 km. Nah untuk sekarang Pak Sahen ya kita juga memfasilitasi bagaimana masukan daripada masyarakat. Ya. Domisili ini Pak berdasarkan kesepakatan SMA Raja Galuh ini ada di Rayon N Pak. Mana saja tuh? Nah di Rayon N ini Pak wilayahnya Raja Galuh sebenarnya Pak. Kecamatan yang Raja Galuh utamanya. Jadi semua desa atau semua siswa dan siswi calon
peserta didik baru atau murid baru yang ada di wilayah Kecamatan Rajagaluh bisa mengikuti jalur domisili. Bisa jalur domisili. Betul. Nah, terus ada lagi Pak irisannya. Kalau irisan berarti kan tidak semua Pak. Tidak semua desa di kecamatan tersebut bisa mengikuti jalur domisili. Misalkan di sini yang ada itu untuk kecamatan Sindangwangi. Tapi tidak semua desa Sindangwangi bisa Pak itu Pak. Hanya mungkin irisan yang berdekatan dengan SMA 1 Rajagaluh. Ada kecamatan Leuwi Munding. Irisan juga. Ada kecamatan Sindang dan ada kecamatan Palasa. Ingat ya, tidak semua desa di situ bisa ikut. Nah, itulah berkeadilannya Pak Bobi, KETM-nya itu diperbanyak. Jadi kalau tidak bisa ikut domisili, Pak, bisa mengikuti jalur yang lainnya, yaitu jalur KETM. Itu mah bebas, Pak, mau dari kecamatan mana saja, mau dari kecamatan Cigasong juga boleh, ya Pak. Bahkan luar kabupaten pun tidak ada masalah. Itu jalurnya jalur KETM. Makanya di sini pintar-pintarlah para peserta didik, kira-kira peluangnya yang mana, ya. Tidak bisa domisili nih orang Cigasong atau orang Leuwi Munding, ya ikut KTM Pak. Kalau dia punya KIP, PKH mungkin PKH termasuk keluarga PKH orang tuanya, KIS, mungkin yang paling banter Pak, yang maksimalnya itulah surat keterangan DTKS bahwa termasuk DTKS dari Dinas Sosial. Berarti kalau dari desa mah enggak bisa jadikan syarat ya? Tidak bisa jadikan syarat kalau desa, harus ada rekom dari Dinas Sosial. Pak Ketua, terima kasih ya. Ini sudah sangat mendetil sekali kepada adik-adik dan orang tua siswa yang mau mendaftarkan ke SMA Rajagaluh. Cek istilah Sunda mah ulah kumeok memeh dipacok. Nah, itu ulah pesimis. Ulah pesimis. Bebas silahkan. Walaupun sudah diterima di sekolah lain, ternyata dengan berkeadilan ini bisa daftar. Oke. Sangat terbuka SMA Rajagaluh. Terima kasih. Siap. Ya. Mungkin anak-anakku sekalian atau calon peserta didik bertanya, kapan sih Pak pelaksanaan tahap waktunya. Yang ini kan yang paling utama itu pelaksanaannya itu itu tanggal 10 Pak sampai 16 Juni Pak. 10 Juni sampai 16 Juni Pak. 10 sampai 16 Juni. Pada hari Selasa. Pada hari Selasa itu Selasa depan Pak, kita akan melaksanakan pendaftaran SPMB di tahap pertama. Tadi jalurnya tadi Pak, udah saya katakan tadi seperti itu. Nah, terus setelah pendaftaran nanti akan melewati masa sanggah Pak. Ada verifikasi dan nanti periparian. Ya kalau jadi verifikatornya di verifikasi Pak. Nah makanya ketika sudah mendaftar, anak-anakku nanti yang sudah daftar, jangan merasa sudahlah selesai, tinggal nunggu pungut. Jangan, harus dipantau Pak. Akunnya dipantau. Barangkali nanti ada pemberitahuan datanya tidak lengkap dan sebagainya. Nah itu waktunya antara 10 sampai 16 sampai 17 Pak. Jadi ada waktu untuk melengkapi. Ada waktu untuk melengkapi. Nanti Pak setelah semuanya itu selesai baru pengumuman Pak. Pengumumannya kapan ya? Tanggal 19 Juni Pak. Oke, 19 Juni pengumuman. Pengumuman. Tahap 1 pertama tahap 1 pengumuman. Nah, setelah pengumuman Pak langsung daftar ulang Pak Bobi besoknya. Langsung daftar ulang. Tidak ada jeda lagi. Tidak ada jeda lagi. Daftar ulang langsung. Langsung daftar ulang Waktunya berapa hari itu? Nah, waktunya sebenarnya 2 hari Pak Bobi. Tanggal 20 sampai 23. Tapi karena Sabtu Minggunya libur jadi disebutnya 20 sampai 23. Padahal waktunya 2 hari, Jumat sama Senin ya Pak. Seperti itu. Jadi langsung daftar ulang. Nah, mungkin yang bertanya daftar ulangnya bagaimana? Kalau di kita 2 Pak. Karena keterkaitan dengan data, ada yang online Pak, ada yang hard copy-nya langsung dibawa ke sekolah. Nah, nanti untuk lebih jelasnya mungkin Pak Rian akan memberikan menjabarkan tentang daftar ulang sendiri. Hal-hal yang menyangkut termasuk Baik Pak Bobi, itu di tahap yang pertama. Tadi ada jalur domisili, afirmasi itu ada KTM, ya Pak Bobi ya, ada berkebutuhan khusus, ya, ada juga yang satunya adalah anak guru dan jalur mutasi. Jadi ada 4 jalur di tahap pertama. Nah sekarang kita ke tahap kedua.
ya Pak, Iya. ke tahap kedua. Selesai dulu tahap pertama. Ya, sampai Kita daftar akan ulang. menjelaskan tentang membahas tentang Iya, tahap kedua. Tahap kedua. Nah, langsung Pak, daftar ulang selesai 23, 24-nya langsung dibuka SPMB tahap 2 SMA 1 Raja Galuh. Waktunya itu Pak Bobi yaitu dari mulai tanggal 24 Juni sampai 1 Juli 2025. 5 hari kerja Pak Bobi sebenarnya. Iya. Untuk Walaupun- jalur prestasi. Ya, untuk jalur prestasi. Wayahna ekstra. Iya. Siap. Nah, sekarang di tahap 2 ada nggak perbedaan dengan tahun yang kemarin? Ya, nah Ya. itu. Nah, ada nggak perbedaannya? Ada pisan Pak Bobi. Banyak sekali perbedaannya antara PPDB tahun kemarin dengan SPMB tahun sekarang untuk di tahap 2. Tadi di tahap 2 itu kalau tahun kemarin mah ada jalur berkebutuhan khusus, Iya. Ya. sekarang mah tidak ada karena sudah dipindahkan di tahap Pertama, Pertama. Jadi sekarang mah hanya prestasi Nah, akademik dan non. prestasi ini ada apa saja ya Pak? Saya Iya. yang pertama adalah prestasi rapot Pak Bobi. Nah, prestasi rapot. Jadi siswa itu bisa mendaftar dengan menggunakan rapot. Ya. Iya. Nah, yang kedua selain prestasi rapot itu ada prestasi kejuaraan. Kejuaraan. Ya, prestasi kejuaraan, baik itu kejuaraan akademik, Iya. Ya. seperti Olimpiade Sains Ya. Nasional, misalkan juara Olimpiade Matematika, ya, boleh mengikuti jalur itu. Dan ada juga non akademik Pak Bobi, ya, Iya. juara-juara O2SM, Ah. seperti juara poli, Ya. juara pencaksilat, Iya. ya, itu silahkan bisa menggunakan jalur kejuaraan non akademik. Nah, ada lagi Pak Bobi, jalur ketua OSIS. Oh, Nah, ada jalur ketua iya, jalur OSIS. ketua OSIS ada. Kepemimpinan. Tahun Ya. kemarin kan nggak ada ya, sekarang Ya. ada jalur kepemimpinan namanya jalur ketua OSIS ya. Dan untuk yang menjadi ketua pramuka di SMP MTS untuk siswanya namanya Pratama ya. Dan Pratami. Ada Pratama Putra, Dan ada Pratama Putri. Pratama Putri. Itu Ya. perbedaannya Pak. Kalau kemarin kan rapot ya udah rapot aja sama kejuaraan. Kalau sekarang mah ada perbedaannya yaitu menerima juga ya, ada seleksi di untuk ketua OSIS dan Pratama Putra dan Pratama Putri. Ya, ya, Pak ya. Ketua. Siap. Ya, mau tanya. Ini ada isu Ya. orang tua siswa yang calon pendaftar juga. Ini mohon penjelasan. Katanya ada tes itu bagaimana, Oh iya, Pak? betul. Nah, Betul ya Pak Bobi, terima mohon kasih sudah dijelaskan. mengingatkan. Katanya ada tes itu bagaimana, Ya, Pak? baik di tahap 2 ini Pak Bobi Oh. ya, memang tahun kemarin nggak ada tes apa ya. Mohon. Kita di tahap 2 ini ada tes terstandar Pak. Cuman soalnya bukan dari kita Pak, dari sekolah, tapi langsung dari provinsi Pak. Yang namanya tes standar. Iya, tes soalnya standar. langsung Dari provinsi. Dan Dan itu dilakukan oleh semua yang mendaftar jalur prestasi Pak. Oh. Tidak hanya rapot Pak. Ya. Ya, semua. Baik itu rapot, kejuaraan, akademik non akademik maupun jalur ketua OSIS. termasuk dan kejuaraan juga. Iya, ada tesnya. Ada tesnya. Nah, ini Pak Bobi kenapa demikian? Ya. Kita juga mungkin menyikapi ya keterkaitan dengan aduan daripada masyarakat. Oh. Ada sekolah tertentu ya di jalur rapot, ya. Ya. Kemampuannya mungkin biasa-biasa saja, tapi nilainya tinggi, Pak. Nah, mengalahkan siswa yang luar biasa tapi nilainya sedang-sedang saja. Sedang saja. Nah, sehingga mengambil kesimpulan untuk kebijakan tahun ini Ya. adanya tes, Pak. Tes. Jadi biar benar-benar iya, mengukur kemampuan siswa seperti itu, Pak. Makanya ada namanya tes terstandar. Standar. Nah juga Pak Bobi, dampak daripada tes standar itu juga Ya. kami dari SMA Raja Galuh kalau tahun kemarin Pak itu hanya dilihat dari sertifikat saja untuk kejuaraan Pak. Nah kalau tahun ini Pak dites Pak. Dites. Misalkan Jadi sama. dia punya sertifikat juara bola poli dites Pak. Dites. Nyemes nakumaha, Iya. serper nakumaha, teknik nakumaha poli sehingga ada penilaian tersendiri Pak. Juara Ya. silat. Juara silat sama dites Pak. Nasional. Nasional sama dites Dites Pak. juga Dites silatnya. juga, dinilai juga nilainya berapa Pak. Nanti si nilainya itu Pak digabungkan nilai tes secara langsung dengan nilai sertifikat itu digabungkan sama nilai tes terstandar Pak. terstandar Jadi ada itu. 3 Pak. Jadi ada 3 penilaian di jalur prestasi itu. Makanya buat adik-adik siswa dan siswi MTS SMP yang kelas 9
yang punya prestasi jangan berkecil hati. Iya, iya. Misalkan nilai rapotnya sekian, jangan dulu, aduh nanti nggak masuk, jangan. Ini sangat Ada jauh nilai berbeda ya Pak. Jauh berbeda Kalau sekali. tahun kemarin mah dinilai dari sertifikat saja, Iya. tapi sekarang dites. Ada tes. Ada tes standar, ada Ya. tes Kemampuan. Kemampuan. Oh, ya Oke. jelas-jelas jadi, Pak. Jadi itulah Alhamdulillah, mohon. Pak Bobi mudah-mudahan bisa memfasilitasi ya, Iya. daripada adik-adik semua yang mau mendaftar ke sekolah kita ini. Nah, kalau Nah. gitu waktunya tes kapan? Ah iya Pak, untuk waktunya tes Pak. Apalagi yang online itu kan mungkin nggak di tempat itu. Berarti kan apakah mereka itu harus ke sini ke sekolah yang dituju Siap, ataukah di tempat mereka sendiri rumahnya? Oke siap Pak, betul Pak ya. Nah untuk tes Pak, untuk yang namanya tes kemampuan dulu ya Pak ya. Ya. Jadi sebelum mereka itu ada juga tes kemampuan itu waktunya itu 2 sampai 7 Juli Pak. Iya, iya, Ya, iya. 2 sampai 7 Juli nanti ada pemberitahuan Pak ketika Iya. pendaftaran, misalkan tesnya sekarang atau tesnya besok Iya. ya, atau tesnya lusa itu nanti Iya. diberitahukan ya. Nah, itu untuk tes kemampuannya Pak. Tapi untuk tes yang terstandar Pak, itu sudah ada patokan waktunya Pak. Yaitu 3 sampai 4 Juli. 3 2 sampai hari, 4 Pak. Juli ya. 3 sampai 4 Juli 2 hari. Iya, iya, Itu iya. adalah tesnya nanti ketika sudah daftar, nanti ketika jalur prestasi ya Pak ya. Iya. Itu nanti ada langsung tesnya tanggal 3 jam sekian. Tempatnya di mana ya? Ya. Apakah Ya. di rumah atau di luar? Tapi tidak Pak, di SMA yang Di SMA. SMA Raja Galuh berarti. Oh. Sekolah yang dipilih Pak itu di SMA Raja Galuh. Nah, itu tadi kertas ataukah mungkin di komputer ataukah di HP? Kita pakai HP Pak. Oh, pakai HP. Iya, pakai online. Online. Ya, istilahnya pakai online. Makanya buat adik-adik nanti yang jalur prestasi Pak, Iya. itu wajib bawa HP dan kuotanya Pak. Oh, kuotanya nggak disediakan jadi dari kuotanya sekolah nggak ya? dari sekolah itu Oh, iya. dibawa masing-masing seperti itu. Iya, 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 iya. Nah, mungkin nanti juga kalau misalkan dia tidak punya HP, Pak, ya bisalah 1-2 orang bisa menggunakan Bisa fasilitas sekolah. Ya, Bisa difasilitasi. difasilitasi. Nah, mungkin ada pertanyaan juga Pak Sain begini. Bagaimana kalau lagi sakit tanggal 3 Iya, sampai 4? betul. Nah, Pasti ya. anaknya sakit. Iya, pasti anak sakit. Iya. Bisa Pak, ada susulan. Ada itu susulan. dilaksanakannya tanggal 7 Juli ya Pak. Tanggal 7. Tanggal 7 Juli nanti ada tes susulan. Iya. Jadi semuanya wajib tes. Dia nilainya Kebijakan tetap juga ya, terjaga Pak. ya Ada Pak. kebijakan juga. Jangan sampai udah merasa dia nilai sertifikatnya juara internasional bisa kemudian Iya. nggak ikut tes, rugi Pak. Nanti Iya. bisa kesalip yang juara kabupaten. Iya. Seperti Oh, itu. Jadi iya. wajib lah kalau tesnya seperti itu. Tempatnya mungkin di kelas atau di Tempatnya lapangan? nanti di kelas Pak. Oh, di kelas. Di Kalau kelas ada tempat ruangan. di kelas, Iya. Pak. Oh ya, di kelasnya. Dikira Ada itu di kelasnya. lapangan gitu. Kalau untuk tes yang kemampuan di lapangan, Oh, di Pak. lapangan. Nggak mungkin kan kalau tes kemampuan poli di kelas kan mungkin. Nggak Pak. mungkin di kelas Pasti mah. di lapangan. Disesuaikan. Disesuaikan. Seperti itu Pak. Nah, pengumumannya kapan Pak? Iya. Setelah rangkaian tahap 2 itu dilaksanakan, itu nanti kita akan umumkan Pak untuk SPMB tahap 2 ini tanggal 9 Juli Pak. 9 Juli. Iya, 9 Juli Pak. 9 Juli, ya. Besoknya langsung daftar ulang lagi Pak. Setelah Iya, selesai tes setelah itu, pengumuman. daftar ulang lagi. Iya, daftar ulang lagi tanggal 10 sampai 11 Juli. Mm-mm. Nah, itu mungkin Pak, Iya. Bapak-bapak juga Iya. rekan-rekan yang di rumah serta khususnya buat adik-adik sekalian murid daripada SMP dan MTS yang akan mendapatkan ke sekolah SMP Galuh. Intinya jangan berkecil hati, harus optimis, harus percaya diri, Iya. bisa masuk ke sekolah SMA. SMA 1 Raja Ulah, Galuh. Oh, beok, oke. memeh, Iya. dipacok. Oke, terima Baik. kasih Pak Sain itu mungkin pemaparannya nanti akan ditambahkan oleh Pak Rian. Pak Rian. Terima kasih Pak Jagus yang sudah memaparkan tentang profil SMA yang 1 Raja Galuh dan tentang SPMB tahun 2025 ini. Tentunya banyak hal yang didapatkan tadi, dijelaskan tadi, dan tentunya diselang oleh Pak Humas kaitan dengan hal-hal yang perlu diperjelas. Bahkan ini sebenarnya banyak hal yang nanti akan dipertanyakan ke Pak Rian, termasuk tadi kaitannya dengan nilai, batas nilainya berapa sih gitu ya. Nanti kalau non akademik dari tingkat mana saja gitu, dari juara keberapa saja, nanti akan kita tanyakan ke Pak Rian. Ya, terima kasih Pak Sain sebelumnya ya. Memang saya bidangnya sebagai humas ya, Biro Informasi. Banyak sekali yang menanyakan. Oh iya, terima Kaitannya kasih dengan SPMB. membantu saya untuk menyampaikan. Betul. Ya, betul. Ya, ini sudah sangat Iya, jelas betul. Selanjutnya, ini kebetulan Pak Rian yang akan memperjelas lebih rinci lagi. Mungkin sedikit ada yang pengulasan yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Agus
berkaitan dengan syarat-syarat yang perlu disiapkan dan mungkin kelengkapan yang harus dibawa oleh mereka calon siswa baru. Dan tentunya kepada Pak Rian, waktunya dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Sahen. Pak Agus, Pak Bobi izin. Oke, tadi sudah disampaikan, sebenarnya mah sudah agak rinci sama Pak Agus, sudah rinci ya. Bisa diperjelas lagi. Mungkin untuk menambahkan saja, jadi di tahap pertama itu tadi sudah disampaikan bahwa ada jalur afirmasi. Afirmasinya ada dua, ada afirmasi KRTM, ada afirmasi ABK. Kemudian ada jalur mutasi dan jalur domisili. Kita akan bahas satu persatu dulu. Yang pertama itu dari jalur domisili. Termasuk syarat-syaratnya. Ini jalur domisili. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa tahun kemarin itu ada yang namanya zonasi. Zona A, B, C. Betul. Di mana zona kita sampai ke utara. Betul. Utaranya itu kan sampai ke Ligung. Iya. Ke timur itu sampai ke Sumber. Betul. Yang tahun kemarin. Sehingga memperkecil kesempatan atau peluang yang ada di Kecamatan Raja Galuh. Bagian selatan Kecamatan Raja Galuh, tapi bagian selatan mungkin agak ragu kalau tahun kemarin. Karena ke selatan, ke utaranya itu daerah kecamatan yang lain tapi lebih dekat ke Raja Galuh, sehingga banyak yang diterima. Nah, untuk yang tahun sekarang, alhamdulillahnya usulan-usulan dari orang tua itu sudah kami sampaikan dan ada beberapa revisi. Revisinya yang tahun kemarin zonasinya terlalu luas, sekarang rayonisasi. Rayon utamanya ada di Kecamatan Raja Galuh. Kemudian ada irisan. Irisan itu berarti tidak semua, hanya perbatasannya saja. Jadi yang tadinya ke utara lebih jauh, sekarang hanya 1 atau 2 desa saja di perbatasan. Sisanya tentu akan memperluas wilayah Kecamatan Raja Galuh. Boleh bertanya tentang jarak nih. Contoh, kebetulan kita dekat dengan Lewi Laja. Lewi Laja itu kan kecamatannya bukan Raja Galuh, melainkan Sindangwangi. Nah, dengan Payung yang jaraknya cukup jauh, tapi kecamatannya Raja Galuh. Nah, kaitannya dengan Lewi Laja yang kecamatan Sindangwangi dan Payung yang kecamatan Raja Galuh, kalau dilihat dari dominan untuk bisa masuk yang mana dulu? Kalau misalkan domisili ini kan yang diukur itu kan jarak. Jarak. Makanya walaupun Payung termasuk Kecamatan Raja Galuh, tapi karena Lewi Laja masuk ke daerah irisan, sehingga itu juga yang jadi yang lebih berpeluang tinggi. Peluangnya tinggi itu yang Lewi Laja karena lebih dekat. Karena yang dihitung itu kan jaraknya. Titik koordinat tempat yang dituju. Tempat rumahnya terhadap SMA. Iya. Itu jadi menentukan masuknya ya. Oke. Cuman ya seperti yang sampaikan tadi, kalau misalkan tahun kemarin ke utara itu lebih banyak, mudah-mudahan dengan 1 atau 2 desa saja ini bisa memperluas daerah Kecamatan Raja Galuh. Betul. Sehingga lebih jauh lagi. Iya. Tapi gimana Pak kalau misalkan kuotanya? Kan kuotanya itu ada 151. Yang daftarnya hanya 150, berarti tidak ada sistem seleksi. Semuanya masuk. Iya. Cuman khawatir seperti tahun kemarin. Zonasi itu ada 216 kuotanya. Yang daftar itu hampir 500. Jadi lebihnya banyak. Mungkin tidak sampai ke Payung. Karena apa? Ternyata kan yang wilayah Raja Galuh banyak, yang wilayah tetangga kecamatan Lame, Mindi itu juga banyak, sehingga yang daerah lebih jauh itu kemungkinannya kecil. Jadi harapan saya sih mudah-mudahan dengan adanya rayonisasi yang tidak semua desa itu bisa memperjauh wilayah rayon yang masuk ke SMA 1 Pertigaan. Iya. Itu terkait dengan domisili. Syaratnya apa saja sih? Yang pertama tentu ijazah. Yang sudah dapat ijazah. Pak, gimana kalau misalkan tidak ada ijazah? Ini umum ya, dulu. Kalau misalkan tidak ada ijazah, ada surat keterangan lulus. Keterangan Pak, lulus. surat keterangan lulusnya belum ada. Iya. Bisa pakai surat kartu ujian. Kartu ujian. Tuh. Kemudian akta kelahiran. Iya. Itu umum ya. Kemudian kartu keluarga. Betul. Rapot. Iya.
Kemudian tanggung jawab mutlak ini yang banyak nanya. Pak, surat tanggung jawab mutlaknya dari mana? Nah, kalau misalkan tahun kemarin itu kan kita menyediakan. Iya. Itu menyediakan formulirnya, tinggal ngambil ke sekolah. Ya. Cuman di apa namanya di surat tanggung jawab mutlak itu kan tertera pilihan 1 dan pilihan 2. Tahun kemarin itu ada yang protes ke SMA 1 Raja Galuh. Pak, kenapa saya diterimanya di SMA 1 Liumunding? Iya. Padahal saya daftarnya ke SMA 1 Raja Galuh. Betul. Karena ada pilihan 2. Iya. Tahun kemarin itu ada yang dari daftarnya tidak ke SMA Raja Galuh tapi dikelola oleh pihak ketiga, misal operator SMP-nya atau usaha mandiri, itu tidak menuliskan pilihan 2 di SPTJM-nya, surat tanggung jawab mutlaknya. Tapi di sistem itu kan wajib ada pilihan 2. Betul. Wajib ada pilihan 2. Di surat tanggung jawab mutlaknya ditulis hanya pilihan 1 saja. Tapi di pilihan 1 di SMA Raja Galuh tidak diterima, dia protes ke Raja Galuh. Iya. Di SPTJM-nya tidak ditulis, tapi di pilihannya kan ada. Iya. Makanya untuk mengantisipasi hal itu, iya betul. Jadi surat pertanggungjawaban mutlak ini, surat tanggung jawab mutlak orang tua, di-downloadnya di akun masing-masing. Jadi nanti di halaman pertama itu misi biodata, biasanya biodata yang dari Dapodik itu halaman pertama. Halaman kedua itu keterangan terkait dengan kekeluargaan, nomor kakak dan sebagainya. Kemudian mengupload berkas keluarga, keluarga, akta lahir, surat SKL dan sebagainya. Di pilihan ketiga itu jalurnya jalur apa, di pilihan halaman keempat itu kebutuhan sesuai dengan jalurnya. Misalkan tadi jalur domisili nggak ada tambahan, jalur afirmasi berarti diuploadkan jalur afirmasinya. Nah, di halaman kelima ini, di halaman akhir sebelum daftar, downloadnya di halaman terakhir. SPTJM itu. Surat tanggung jawab mutlaknya itu di-download terlebih dahulu di situ supaya apa? Supaya sesuai dengan pilihan atau isian yang ada di halaman 1 sampai 4. Betul. Jadi ke depannya kalau misalkan ada yang keterima di pilihan 2 atau pilihan 3 itu sesuai dengan yang tertulis di surat tanggung jawab. Maaf ini bertanya, kaitan dengan syarat-syarat tadi, apakah di foto itu bentuk filenya JPEG ataukah PDF ataukah apa? Oh iya, file yang diperlukan itu diutamakan PDF. Diutamakannya. Kenapa PDF? Karena ukuran PDF itu ukuran filenya kecil tapi kualitasnya lebih bagus. Iya. Tapi bisa juga ukurannya JPEG atau gambar. Gitu. Tapi usahakannya kalaupun bentuk gambar foto, usahakan tulisannya jelas. Karena kalau tidak jelas oleh sistem pasti tidak akan terbaca. Boleh dipoto yang fotokopi. Nah ya, berkaitan dengan yang diupload, ijazah, akta kelahiran, kartu keluarga, yang diuploadkan itu file asli. Yang asli. Jadi bukan fotokopi. Yang aslinya itu di-scan atau difoto, itu yang diuploadkan. Kalau fotokopi sudah pasti tidak akan terbaca oleh sistem. Jadi disebutnya cap basah ya. Cap basah. Betul. Nah, berkaitan dengan kartu keluarga, Mas Hen, kartu keluarga itu kan kemarin juga ada yang bertanya, Pak, saya dari desa desa Pak Toto tuh, Sindang Haji. Daerah Sindang Haji. Saya Kecamatan Palasa, di rayonisasi kan ada. Nah, tadi bahwa rayonisasi memang Kecamatan Palasa termasuk rayon irisan. Tapi hanya irisannya saja. Tidak semuanya desa masuk. Tidak semuanya. Hanya sebagian desa ya? Ya, hanya sebagian desa. Kalau misalkan daerah Sindang Haji, kemungkinan besar tidak bisa. Nanti kan ada pengisian alamat tuh. Di saat alamatnya ada di luar rayonisasi, secara otomatis tidak akan bisa daftar lewat jalur domisili. Berarti bisa pilih jalur yang lain. Bisanya pilih jalur yang berarti lain. Sistem akan langsung menolak? Langsung menolak. Bukan menolak, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Dikirain langsung menolak. Oh iya. Contoh tahun kemarin kan zonasi, ada daerah Sukahaji, Nanggewer, ada yang mau daftar ke Raja Galuh. Iya. Di hari pertama masih bisa. Kenapa? Betul. Karena belum ada revisi. Itu kan masih ada pembaharuan di sudah sesuai atau belum. Ternyata di hari pertama itu ada yang belum sesuai aplikasinya. Di hari pertama bisa daftar, tapi di hari kedua
itu langsung ditolak otomatis. Karena apa? Kecamatan Sukahaji bukan zona dari Raja Galuh. Itu pengalaman tahun kemarin. Makanya di tahun sekarang juga kalau bukan rayon Raja Galuh tidak bisa daftar jalur domisili. Nah, syaratnya kartu keluarga itu harus 1 tahun, Pak Said. Kurangnya dari mana? Kurang dari 1 tahun nggak bisa. Kalau kurang dari 1 tahun gimana, Pak? Misalkan kakak saya nikah, sehingga apa? Kartu bukan kakak ya, kakak asli. Kakak asli itu nikah. Kakak kandung. Kakak perempuan, kakak kandung. Kakak perempuan saya menikah sehingga terpisah dari kakak yang sebelumnya, kartu keluarga yang sebelumnya. Betul. Itu kan ada pembaharuan. Ya. Nah, kartu keluarga yang sebelumnya itu ditampilkan. Ditampilkan juga. Untuk menguatkan yang kurang dari 1 tahun. Kurang dari 1 tahun, kartu keluarganya yang diupload itu 2. Nanti bentuknya PDF. Ada 2 file. Kartu keluarga yang baru yang belum 1 tahun dan kartu keluarga yang sebelumnya. Nah, yang sebelumnya gimana, Pak? Yang aslinya kan sudah diserahkan karena ada pembaruan. Fotokopi pun tidak apa-apa untuk yang tambahan. Tapi yang utama ini yang asli, yang tambahan fotokopi juga tidak apa-apa. Oh iya. Nah, ada keterangan katanya yang harus ada barcode-nya katanya. Nah, itu gimana? ya. Jadi mengantisipasi terkait dengan sinkronnya data penduduk ke sistem Disdukcapil dan sistem di SPMB. Makanya di saat kita mau daftar, kartu keluarganya berupa barcode tanda tangannya. Jadi tanda tangan kepala Disdukcapilnya itu barcode, bukan tanda tangan pulpen. Tapi tanda tangan digital. Oh iya, barcode itu ya. Kalau misalkan sudah barcode, insya Allah itu sudah sinkron ke website Disdukcapil, sudah sinkron ke SPMB. Karena pengalaman tahun kemarin, Pak Bubi, kasihan ada orang tua yang bolak-balik di sini. Karena barcode sudah barcode, tapi ternyata belum sinkron di Disdukcapilnya. Sehingga datang ke sini, ibu, kakaknya tidak bisa daftar. Jadi nanti ada pilihan, kalau tidak bisa daftar itu tidak bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Jadi si ibu itu konsultasi ke Raja Galuh. Karena kita juga tidak tahu terkait Disdukcapil, makanya diarahkannya ke kecamatan yang paling pertama. Karena kependudukan itu kan adanya di kecamatan dan di desa. Sudah ke kecamatan, ternyata katanya sudah disinkronkan, balik lagi ke Raja Galuh belum bisa. Ternyata belum disinkronkannya jadi Disdukcapil. Iya, kasihan sekali ya. Iya, itu ya kasihannya sampai 3 kali ke sini. Ribet. Itu untung. Kalau misalkan Pak mau nganter nanti siap. Bisa. Bagian pengaduan ya Pak. Pengaduan. Oke, itu terkait dengan kartu keluarga di domisili. Pak, gimana kalau misalkan kartu keluarganya saya belum 1 tahun? Berkas yang lainnya tidak ada. Itu bisa nggak pakai domisili? Nah, betul. Surat domisili itu tidak bisa digunakan di jalur domisili. Misalkan ada nih, kemarin juga ada yang nanya, Pak, saya orang orang Limunding. Ada yang bilang mau ikut domisili ke Raja Galuh. Domisili ke siapa? Ada saudara di sini, kan dilihatnya bukan dari surat domisili, tapi dilihatnya dari kartu keluarga. Nah, itu yang dipermasalahkan. Mas, ini pengalaman ada yang minta keterangan domisili dari desa sekitar. Dari desa, dan dianggapnya itu surat domisili. Dan mereka dianggapnya syarat untuk masuk domisili. Nah, ini juga perlu tahu masyarakat kaitannya dengan keterangan domisili tersebut. Jangan sampai membuat keterangan domisili dari desa yang dituju sebab dekat dengan SMA 1 Raja Galuh dan itu tidak dijadikan syarat gitu. Ini juga perlu tahu. Keterangan domisili itu ditujukan dengan kartu keluarga. Jadi judulnya jalur domisili. Tapi syaratnya tetap kartu keluarga, tidak surat domisili. Itu jalur domisili tapi syaratnya kartu keluarga sudah 1 tahun. Itu. Oke, sedikit. Itu terkait dengan jalur domisili. Nah, ada jalur afirmasi. Afirmasi itu ada jalur afirmasi KETM dan afirmasi KETM berarti kartu penanganan keluarga harapan. Contohnya atau tidak mampu ya? Atau tidak mampu, ada PIP, ada KIP, PKH, KIS, KIS. tidak bisa. KIS tidak bisa.
Kartu Indonesia Sehat itu kan KIS sekarang hampir sama antara yang berbayar dan yang non berbayar. Oh gitu. Makanya kartu Indonesia Sehat atau kartu BPJS itu tidak bisa digunakan. Oh tidak bisa jadikan syarat ya? Iya. Bagaimana kalau misalkan kartu-kartu saya belum punya, tapi sudah didaftarkan atau sudah diajukan oleh pihak desa? Iya. Nah, minimalnya sudah terdata di DTKS. Jadi ada surat pernyataan dari dinas sosial bahwa sudah didaftarkan, atau dari website DTKS juga bisa. Berarti kalau keterangan dari desa mah nggak bisa juga ya bisa. Itu ya? Oh iya. Dari DTKS. Ya, itu afirmasi KTM. Kemudian ada afirmasi ABK, anak berkebutuhan khusus. Iya. Anak berkebutuhan khusus itu harus ada surat keterangan dari ahli. Atau dari dokter mungkin. Dari dokter. Ahli itu maksudnya dari dokter. Iya. Ahli kan misalkan dokter spesialis tunarungu, misalkan berkaitan dengan pendengaran atau mata. Kalau dari kecamatan, misalkan di kecamatan itu kan ada puskesmas. Nah, puskesmas bisa nggak? Bisa, karena nggak bisa. Ahlinya itu kan umum. Umum kalau ke puskesmas. Puskesmas itu harus dari dokter spesial. Ya, atau misalkan resource center, di tempat penanganan yang berkebutuhan khusus itu kan adanya di SLB. Iya. Bisa ke sekolah SLB. Oh gitu. Sekolah SLB bisa menerbitkan. Mengeluarkan surat keterangan tersebut. Contohnya matanya kurang begitu normal, pendengarannya kurang begitu normal. Bahkan mungkin anggota tubuh ada yang kurang mungkin. Ya. Kemudian ada jalur mutasi. Ya. Jalur mutasi itu perpindahan, misalkan orang tua kita kerja di Jakarta. Iya. Kemudian buka cabang pabrik di wilayah Rajagaluh. Iya. Di depan SMA 1 Rajagaluh di sudah jadi pabriknya. Iya. Dipaksa pindah karena dari kantornya harus pindah ke sini. Iya. Berarti itu jalurnya jalur mutasi. Apa saja syaratnya? Surat perpindahan tugas dari perusahaan sebelumnya ke perusahaan yang baru. Oh, gitu. Itu. Jadi keterangan dari perusahaannya. Nah, Pak, itu kan baru misalkan nih sekarang sudah ada suratnya, surat perpindahannya, itu kan berarti dadakan. Nah, untuk jalur ini mah tidak ada syarat kartu keluarga 1 tahun. Tidak harus 1 tahun. Belum nyampe 1 tahun pun boleh. 1 tahun pun boleh. Itu untuk perpindahan. Ya, asal ada surat keterangan dari perusahaan tersebut. Ya, baik itu perusahaan negeri ataupun perusahaan swasta. Jadi tadi surat perpindahannya, kemudian kartu keluarganya tetap kartu keluarga yang lama, barangkali belum memprosesnya itu masih bisa. Atau di tempat asalnya. Iya. Itu untuk mutasi. Ada juga anak guru. Iya. Anak guru, betul. Anak guru ini kan jalurnya berarti anak guru atau anak TU. TU juga bisa. Diutamakannya memang yang jadi prioritas itu anak guru dan TU SMA 1 Rajagaluh. Yang ada di sini. Yang utamanya ada di sini. Tapi kan nggak mungkin anak Pak Bobi seukuran dengan anak Pak Sahen. Mungkin saja ya. Iya. Tapi kan paling ada 1 atau 2. Tidak semua guru mempunyai anak di satu angkatan. Itu menentukan jarak nggak kalau untuk anak guru? Nah, karena tadi ini prioritasnya hanya untuk anak guru SMA Rajagaluh. Itu prioritasnya. Iya, betul, utamanya. Anak guru dan anak TU. Pak, gimana kalau misalkan tadi kuotanya banyak? Kuotanya itu 20, ada 20. Iya, cukup banyak ya? Ya, cukup banyak. 17, maaf. Iya. Anak guru itu ada 17. Betul. Nggak mungkin semua guru di sini punya anak yang seangkatan. Itu bisa jadi 1 atau 2, mungkin 5, mungkin paling banyak. Sisanya gimana, Pak? Nah, ini memfasilitasi anak guru yang lainnya yang ada di lingkungan SMA 1 Rajagaluh. Kalau misalkan secara juknis itu anak guru yang ada di tingkat provinsi dulu, berarti tingkat SMA dan SMK. SMA dulu ataupun SMK ataupun mungkin Alia gitu ya. Alia. Anak gurunya berarti tingkatannya prioritasnya ada prioritas sekolah setempat, kemudian yang ada di provinsi, pengelolaannya di provinsi, SMA atau SMK. Bagaimana kalau misalkan belum memenuhi? Betul. Ada anak guru SMP, berarti prioritas yang ketiga. Anak SMP. Anak guru SMP, anak guru MTS, anak guru SD,
Baru kalau misalkan kuota masih ada, baru ke anak guru TK atau RA gitu. Iya. Syaratnya apa saja? Ya sebentar, kaitan dengan anak guru ya. Ini suka ada masalah gitu. Misalnya ini guru, dia mau menyekolahkan saudaranya. Di aku ini anak saya, itu diperkirakan dilihat dari kakak apa bukan kakaknya atau keluarganya. Ada nggak nama anak tersebut di sana? Statusnya anak atau bukan? Tercantum nggak anak tersebut di sana? Ya. Saudara, ini anak guru, padahal bukan anak Pahen. Ya. Berarti kalau famili lain secara sistem itu tidak bisa. Tidak tercantum di kakak. Iya. Makanya harus tercantum di kakaknya. Pahen jangan dimasukkan. Berarti tidak bisa. Tidak bisa. Karena ada kakak. Iya. Jadi dilihatnya yang pertama tadi syaratnya SK, surat pengangkatan jadi guru di sekolah. SK juga dilampirkan. Nanti dilampirkan. Benar nggak guru? Misalkan ada saudaranya Pak Bobi ngaku guru, gurunya di mana? SMA di Sumedang. SK-nya ada nggak? Tidak punya, berarti kan tidak sah. Iya, maksud saya tadi. SK-nya harus disertakan. Jadi SK harus ada. Tadi jangan sampai ada yang Pak saudaranya Pak Bobi dimasukkan ke kakak Pak Bobi jadi anak guru, kan dilihat dari kakaknya anak guru atau bukan. Iya. Misalkan begini, kan harus SK ya. Kita tahu lah kalau misalkan SK-nya tuh misalkan ada di bank nih Pak, boleh menggunakan SKBM Pak. Bisa. Jadi SK pengangkatan bisa, ada SK pembagian jam mengajar bisa. Iya, dari kepala sekolah ya. Kepala sekolah atau dari kurikulum. Iya. Bisa juga yang sertifikat pendidik itu juga diupload kan? Bisa. Sudah. Berarti kan yakin ya? Meyakinkan itu mah. Ada. Iya. Kemudian sertifikat pendidiknya ada. Meyakinkan. Iya. Itu jalur anak guru. Itu mungkin itu yang ada di tahap 1. Tahap 1. Pelaksanaannya kapan? Akan saya bacakan lagi. Jadi pelaksanaannya itu tanggal 10 sampai 16 Juni. Full tiap hari itu. Ya, jangan lupa. Tanggal 10 sampai 16 Juni. Soalnya tadi kan ada yang kepotong. Ya, Sabtu Minggu mah nggak ada kegiatan layanan. Iya. Jadi hanya Jumat dan Seninnya saja. Nah, ini juga apakah dari tanggal 10 sampai tanggal 16 itu full? Full. Ataukah mungkin ada yang kepotong? Sabtu Minggu ya. Ya, berarti Sabtu Minggu libur, Pak Bobi. Ya, jangan daftar Sabtu Minggu mah tidak ada layanan. Minggu dan hari tanggal merah juga libur. Soalnya Pak Humas sudah memberitahukan ke masyarakat itu full tiap hari dari mulai tanggal 10 sampai tanggal 16. Ternyata ada Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu tidak dimasuk. Online bisa. Online bisa ya? Pelaksanaannya itu di hari kerja, Pak Sahen. Iya. Kalau misalkan di hari libur pun kita tidak bisa mendaftarkan karena sistemnya itu sama seperti sistem kerja. Terhenti sistemnya. Walaupun online. Jadi daftarnya online. Kita membuka offline-nya untuk membantu offline itu berarti datang ke SMA 1 Raja Galuh. Tapi kita juga tetap online. Penanganannya itu dari jam 8 sampai jam 14. Jam 2 siang. Dari jam di luar jam 2 siang gimana? Di luar jam 2 siang gimana? Sekolah tidak bisa menerima atau membantu karena apa? Kan full ya, jangan sampai panitia juga kecapean. Betul. Jadi untuk menjaga kesehatan panitia juga. Betul. Memang itu aturan bukan kita yang buat, tapi dari pusatnya. Dari jam 8 pelayanan di SMA 1 Raja Galuh dari jam 8 sampai jam 2 siang. Nyambung lagi nih Pak Rian, kaitan dengan syarat-syarat yang tadi disiapkan oleh calon pendaftar. Apakah di rumahnya motok-motok dulu, dibawa nanti ke sekolah karena nanti ada bantuan dari panitia di sekolah? Ataukah nanti dipoto di sekolah saja syarat-syarat yang tadi disebutkan yang akan diupload? Ya, lebih bagusnya mah dipoto di rumah supaya bisa dilihat dulu ini bagus atau tidaknya. Karena sistem ini kan serba online Pak Sahen, bisa dilakukan di HP masing-masing. Iya. Jadi tinggal login pakai akun yang dari SMP-nya, login di halaman pertama itu kelihatan semua lembar biodata kita di Dapodi. Kemudian lembar kedua itu syarat kekeluargaan, di-upload akte, kakak. Masukkan nomor kakak dan nomor HP orang tua, nomor kontak. Di halaman kedua. Halaman ketiga pemilihan jalur. Di saat jalurnya jalur domisili tidak ada tambahan yang lainnya. Di saat jalur KETM nanti di lembar keempat menguploadkan kartunya di lembar keempat, halaman keempat. Iya. Saya mempertegas nih kepada calon
pendaftar, mohon dipoto-nya yang jelas, jangan dibuat samar atau buram. Karena bagaimanapun nanti tim verifikator akan melihat data-data yang akan didata atau dicek ataupun dinilai. Kalau fotonya buram atau tidak jelas, ada kemungkinan nanti tim verifikator akan meragukan data uploadan tersebut. Itu mungkin ya? Oke, dilanjut Pak. Nah, jadi bagaimana kalau misalkan mau datang ke SMA tadi, yang dibawa ke SMA itu berarti yang asli semua. Betul. Karena di kita tidak ada pengumpulan berkas di pendaftaran itu. Berkas kembali dibawa. Jadi berkas yang dibawa itu akan dikembalikan. Apa saja berkasnya tadi sudah disebutkan, berarti kartu keluarga yang aslinya dibawa. Iya. KTP orang tua yang asli dibawa. Iya, betul. Yang ketiga akte kelahiran dibawa yang asli. Rapot juga dibawa yang asli. Iya, oke. Jadi semua berkas asli dibawa. Karena kebanyakan itu kan tahun kemarin ya Pak Sain ada anak yang datang ke SMA 1 Raja Galuh daftar. Orang tuanya mana? Nah, iya, betul. Itu karena apa? Kaitannya ini kan pendaftaran murid. Murid anggapannya kan anak ya. Anak. Jadi yang dituju orang tuanya ya. Jadi seharusnya yang mendaftarkan itu orang tua atau wali. Orang tua atau wali. Iya. Karena di sini juga di Juknis bahwa disebutkan bahwa dilaksanakan oleh masing-masing orang tua atau wali calon murid. Iya. Jadi diutamakan orang tuanya karena calon murid yang datang ke sini kan anggapannya masih anak-anak, belum bisa menanggung tanggung jawab yang terlalu besar. Diutamakannya orang tuanya datang ke sini. Nah, ini contoh. Karena kan kaitannya dengan SPCTM surat tanggung jawab dulu. Saya motong dulu Pak Rian. Nih Pak Humas, ini perlu tahu Pak Humas. Dulu ada yang tanda tangan SPTJM atau mutlak orang tua, tapi belum ditandatangani oleh orang tuanya. Sementara yang datang ke sini siswa ataupun anaknya, bukan orang tuanya, tidak ada walinya. Nah, ini yang menjadi masalah. Akhirnya anaknya pulang kembali ke rumah. Mending kalau dekat. Ini kan jaraknya cukup jauh. Nah, ini yang menjadi masalah. Kasihan bolak-balik. Nah, sebaiknya tadi minta diperjelaskan itu orang tua hadir ke sini atau wali hadir ke sini sehingga mendampingi anak yang daftar ke sini. Dan nanti paling tidak kalau ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh orang tuanya ada di sini. Gitu ya. Salah satunya tadi seperti tanda tangan. Tanda tangan. Ada materaian tidak Pak itu? Ada materainya. Jadi silakan bawa materai masing-masing. Nah, contoh ada yang bekas dulu misalkan yang 3.000 atau yang mungkin di bawah 10.000, boleh nggak? Sekarang yang sah itu yang 10.000. Yang 10.000, yang 3.000 zaman dulu mah nggak berlaku. Oh iya. Oke, lanjut Pak. Lanjut. Tadi pelayanan secara offline atau datang ke SMA itu dari jam 8 sampai jam 2 siang. Iya. Pak, gimana kalau misalkan saya belum selesai daftar dibantu di SMA? Betul. Tapi karena sudah jam 2, jadi tidak dilayani lagi. Bisa dilanjutkan di rumah. Kalau misalkan pelayanan online-nya yang bisa diakses di rumah masing-masing itu sampai jam 8 malam. Oh, gitu. Jam 8 malam terakhir mungkin ya. Jam 9 dari jam 8 sudah tidak bisa lagi. Klik daftar juga sudah tidak bisa. Jadi bukan error HP-nya karena memang dibatasi waktu. Memang dibatasi waktunya. Oke. Jadi kalau misalkan lebih dari jam 8 hanya bisa pengecekan saja. Tidak bisa daftar. Iya. Login juga cuma bisa ngecek pendataannya, data-datanya udah. Betul. Gitu. Ya, oke, terima kasih. Lanjut, Pak. Kita lanjut. Itu tahap 1. Di tahap 2 tadi sudah disampaikan bahwa tahap 2 itu tahap prestasi. Ya. Prestasinya berbeda dengan yang tahun kemarin. Tahun kemarin mau prestasi cukup oleh sertifikat saja. Nah, yang sekarang prestasi dibagi 4 dulu nih. Prestasi itu. Ada prestasi akademik. Akademiknya dibagi menjadi 2. Ada akademik berdasarkan raport. Ada akademik berdasarkan kejuaraan. Potong dulu nih Pak Rian, kaitan dengan raport. Ada yang bertanya, Pak, nilai batas bawahnya berapa? Mungkin saja mereka ragu-ragu soalnya di antara beberapa sekolah, baik SMP ataupun MTS itu tingkatnya berbeda-beda. Nah, mereka bertanya itu kalau anak saya ngambil jalur akademik nilai raport, batas bawahnya berapa? Ini ada hal pertanyaan seperti itu. Iya, terima kasih Pak Sain. Jadi ada batasnya enggak sih? Sebenarnya tidak ada batas. Tidak ada ya. Di sini kuota nilai raport Tergantung. 86, yang daftar 80 orang. Berarti tidak ada proses seleksi. Semuanya masuk.
karena kuotanya kurang dari pendaftar. Jadi pendaftarnya itu ada 80, kuotanya 86, berarti kan semuanya masuk. Iya. Bagaimana kalau misalkan yang daftarnya itu 100? Betul. Berarti diseleksi berdasarkan nilai yang diuploadkannya. Jadi nanti itu akan diuploadkan nilai-nilainya per semester, per mata pelajarannya. Termasuk tadi yang dijelaskan oleh Pak Haji Agus, ada tes, ya kan? Nah, sebelum ke tes Pak Saen, jadi di rapot itu kan di saat melebihi kuota ada sistem seleksi. Iya. Seleksinya tergantung dari nilai masing-masingnya. Oke tuh. Bukan kita yang menentukan batasnya berapa-berapa, tapi tergantung dari nilai pendaftarnya. Iya. Itu jadi misalkan kuota ada 86, yang daftar ada 100. Iya. Berarti kita ambil atau sistem itu mengambil 86 nilai yang terbaik. Oke, iya. Berarti gimana yang daftarnya? Betul. Bukan kita yang menentukan batas bawah batas atasnya, tapi berdasarkan pendaftarnya. Kalau pendaftarnya rata-ratanya 85 semua, iya, betul. berarti kemungkinan yang 85. Tapi misalkan yang daftarnya banyak yang 90 lebih, kita nggak bisa menentukan jadi batas bawahnya ya. Iya. Tergantung dari pendaftarnya. Betul. Itu yang nilai raport. Kemudian yang kejuaraan, ada kejuaraan akademik. OSN, OSN apa namanya, matematika atau kimia dapat juara, itu berarti bisa. Maaf Pak Rian, ini motong masih belum beres nih tentang rapot. SMP dengan MTS itu berbeda Pak Rian. Untuk agama itu kan banyak kalau MTS mah. Iya, maksudnya ada rincian SKI, ada akidah, ada Al-Quran dan macam-macam lah. Nah itu kan beda dengan SMP, hanya pendidikan agama saja. Mereka itu anggapannya MTS paling besar karena agamanya juga banyak gitu untuk mata pelajarannya. Oke, itu persepsinya seperti itu ya. Iya. Nah, tapi kalau misalkan di sistemnya gimana? Di sistem sudah ada pilihan masing-masingnya. Di saat kita lulusan SMP, maka agamanya hanya satu nilai agamanya. Di saat kita lulusannya MTS, pasti pilihan pendidikan agamanya ada beberapa, ada Al-Quran, ada hadis, dan sebagainya. Sistemnya gimana? Kalau yang SMP berarti satu nilai agama. Tapi kalau yang MTS, misalkan ada 4 mata pelajaran agama, 4 itu dirata-ratakan. Oh, berarti rata-ratanya ya? Rata-rata dari banyaknya itu ya? Iya, banyaknya pendidikan agamanya itu ada 4, misalkan ada Al-Quran, hadis, hafalan, dan sebagainya, ada 4. Berarti 4 nilai itu jadi satu nilai agama. Betul, soalnya ada yang 75 Pak Bobi dengan 90. Kan anggapannya kalau dijumlahkan jadi besar. Ternyata kalau dirata-ratakan mah jadi kecil enggak? Rata-rata. Gitu. Sudah ada nilai rata-rata yang pertama, semester pertama sampai 5 semester itu dijumlahkan. Iya. Itu yang jadi nilai atau skor di jalur raport. Betul. Itu yang jalur raport. Kejuaraan tadi sudah ya, kejuaraan akademik. Lewat sertifikat. Kemudian ada kejuaraan non akademik, poli, silat dan sebagainya. Nih masih nyambung ke yang akademik. Tadi kan contoh ikut lomba-lomba mata pelajaran tertentu ya. Nah, apakah harus ada legalisir? Nah, ya. Jadi tadi kejuaraan non akademik, silat, poli dan sebagainya. Nah, yang diuploadkannya itu bisa yang asli, bisa yang legalisir. Legalisir pun bisa? Bisa. Tapi kan untuk kelegalannya, kadang kan sertifikat sekarang zaman AI, jangan sampai panitia tertipu oleh AI. Betul. Makanya mengantisipasi hal-hal itu di Juknis SPMB, di saat kita lewat jalur kejuaraan, baik itu akademik atau non akademik, itu diwajibkan ada legalisirnya. Jadi dua dong kalau gitu ya, asli dan legalisir. Betul. Kenapa mengantisipasi? Kalau seperti tadi kan ada kejuaraan misalkan Pak Haji Agus olahraganya silatnya di Jakarta. Nah kan kalau beliaunya harus ke Jakarta jauh teuing gitu ya. Gimana mengantisipasi itu? Nah mengantisipasi hal itu, jadi kadang-kadang kan ada surat tugas, perintah tugas di saat kita mau ke Jakarta, ada surat dari SMP-nya. Oh iya, surat perintahnya. Iya. Itu bahwa siswa atas nama ini berangkat ke tempat lokasi. Gitu. Kalau nggak ada gimana Pak, surat keterangan memang benar itu mengikuti lomba itu dari. Berarti ada penguat ya, ada penguat dari sertifikat yang dimiliki. Jangan lupa Pak Saen, di saat sertifikat kita lewat jalur kejuaraan, betul. Yang dibutuhkan bukan hanya sertifikat saja. Apalagi kita?
tapi foto-foto kegiatan nanti akan diuploadkan. Foto-foto kegiatannya pun. Kegiatannya. Nggak pakai video, bukan video, bukan? Video linknya bisa. Oh bisa. Tapi foto-foto kegiatan itu juga harus ada. Foto kegiatan, foto di saat memegang medali, memegang medali. Iya, itu penguat atau menambahkan nilai plus. Selain hanya tadi legalisir. Itu. Kemudian ada kepemimpinan. Pak, kepemimpinan gimana? Apa saja syaratnya? Nanti ada surat keterangan dari kepala sekolah SMP. Iya, bahwa anak tersebut jadi ketua OSIS atau ketua Pratama-Pratami. Betul. Nah, balik lagi ke yang tadi. Jadi jalur prestasi ini bukan hanya nilai dari rapot atau prestasinya saja, tapi ada tesnya. Iya. Untuk yang jalur rapot, kemudian jalur kejuaraan akademik dan kepemimpinan itu ada tes terstandar. Diuji kembali. Tes terstandarnya, tes wawasan tentang numerik dan literasi dan numerik. Nah, kalau yang kejuaraan non akademik, kejuaraan silat, kejuaraan poli dan sebagainya, ya kejuaraan tentang bukan tentang pelajaran, itu ada tesnya, ada 2, ada tes terstandarnya, numerasi dan literasi, ada tes kompetensinya, kemampuannya di poli nanti tes polinya benar enggak, betul, tes passingnya benar enggak, jadi ketahuan bisa atau tidaknya, iya betul. Nah, kalau andai tadi kan ada keterangan Pak Haji Agus, sakit orang tersebut, misal cedera, baik kaki, misalkan sepak bola kakinya misalnya, atau kalau poli mungkin tangannya, itu solusinya bagaimana untuk tesnya? Oke, nah balik dulu, akan saya bahas dulu tentang jadwal ya. Jadwal di tahap 2 itu tanggal 24 Juni waktunya, sampai 1 Juli. Waktu pelaksanaan daftarnya. Nah, tanggal 2 ini kita akan mempersiapkan terlebih dahulu nih. Di tanggal 2, jadi ada waktu istirahat untuk peserta juga. Di tanggal 3 dan 4 ini tes terstandarnya. Begitupun dengan tes uji kompetensinya. Berarti di 2 hari itu. Bagaimana kalau misalkan sakit dan sebagainya? Iya, betul. Atau misalkan kakak nikah di tanggal 3, tidak bisa tes, atau di tanggal 4. Di tanggal 7 itu tanggal susulannya. Oh gitu, ada susulan. Ada susulannya. Gimana misalkan susulannya juga tidak bisa ikut? Berarti nanti yang skornya itu hanya skor sertifikatnya saja. Oh gitu, iya. Kalau misalkan nilainya berkurang ya? Berarti nilainya berkurang, kecil. Presentasinya kecil. Iya betul, karena tidak ada nilai tambah yang tadi. Nilai tambahannya. Jadi yang jalur prestasi usahakan ikut tes terstandar dan tes uji kom. Aduh, banyak hal nih Pak Bobi nih, Pak Humas. Tentunya hal-hal yang tadinya kita mungkin meragukan, sekarang banyak penjelasan dari Pak Ketua SPMB dan juga dari verifikator. Ini verifikator yang akan menentukan dia itu benar atau tidak, ataupun layak diterima atau tidak, bisa jadi beliau pun penentu utama. Nah Pak Humas, ini kaitannya dengan Pak Humas, tentunya tadi yang disampaikan Pak Rian, terima kasih Pak Rian. Tentunya nanti mungkin akan nyambung lagi dengan Pak Haji Agus kalau nanti ada hal yang menyangkut pertanyaan. Dan ini Pak Humas, tentunya hal-hal yang kira-kira perlu disampaikan kaitan dengan SPMB tahun 2025 sekarang ini. Hal-hal yang perlu Pak Humas sampaikan, waktunya dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Sahen ya atas waktunya yang telah diberikan. Apa yang tadi telah dijelaskan oleh verifikator dan ketua SPMB itu sudah sangat jelas sekali ya. Pada adik-adik, orang tua silahkan mendaftar ke SMA Raja Galuh. Sudah sangat jelas tadi dijelaskan. Kemudian itu biasanya suka ada pengaduan itu karena orang tua itu belum mengerti. Betul. Belum jelas. Betul. Kalau belum mengerti, saya jelaskan. Saya tidak jelas juga, saya selalu konfirmasi dengan bagian-bagian. Betul. Barangkali itu. Makanya pada adik-adik ya, silakan. Kata saya tadi, jangan pumeok, dipacok. Betul. Jangan pesimis ya. Silahkan daftar ke SMA Negeri 1 Raja Galuh. SMA pilihan yang ada di wilayah timur. Itu saja.
saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Humas. Tentunya hal-hal yang perlu disampaikan Pak Humas sudah jelas sekali, dan tadi mungkin menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Haji Agus dan juga Pak Rian. Dan juga sedikit akan menambahkan Pak Haji Agus dan Pak Rian kaitan dengan nanti waktunya yang tadi sudah disebutkan, baik mungkin tahap pertama ataupun tahap kedua. Ini kaitannya dengan pakaian dulu. Karena pakaian itu kadang-kadang samar, ini orang tua ataupun siswa. Walaupun SMP pun kalau pakaian bebas mah mirip seperti orang tua. Karena pakaiannya bebas. Ini berharap untuk siswanya menggunakan seragam sekolah. Nah, kalau orang tua selayaknya sopan dan santun. Seragam sekolah asal. Seragam sekolah asal, dan orang tuanya sopan dan santun pakaiannya. Tentunya karena di sini kan lembaga sekolah ya, bukan pasar, artinya yang ada aturan-aturan tertentu. Yang keduanya tentunya nanti pada saat kesini mohon untuk dibawa kelengkapan yang perlu dibawa. Tadi syarat-syarat yang wajib, dan tentunya yang asli yang diminta oleh tim operator dan tim verifikator. Dan yang berikutnya lagi jangan sampai tertinggal, contoh pulpen ataupun kaitan dengan hal-hal yang menyangkut nanti perlu dia nyatet, jangan sampai minjem ke sini, minjem ke sana dan lain sebagainya, itu gara-gara pulpennya tidak ada, itu juga perlu dibawa Pak Humas. Dan berikutnya lagi yang perlu disiapkan oleh mereka, tentunya karena di waktu awal itu biasanya yang saya ketahui kadang-kadang tidak langsung pagi jam 8 dibuka, langsung bisa entry. Ini kadang-kadang jam 10 ada yang baru bisa entry, karena loadingnya cukup lama. Nah, ini juga mengantisipasi hal itu kepada orang tua calon siswa dan juga mungkin calon siswanya, dan tentunya harus sabar menunggu waktunya bisa entry data. Dan terakhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila mungkin di SMAN 1 Rajagaluh ada kekurangan kaitan dengan layanan tempat ataupun mungkin layanan dari tim panitia, tentunya mereka pun sama seperti kita manusia, ada kekurangan dan ada kelebihannya. Barangkali mungkin kalau ada hal-hal yang perlu ditambahkan oleh Pak Haji Agus, mangga, ataupun Pak Rian ataupun Pak Humas. Cukup. Itu saja semuanya, dan tentunya tadi dari narasumber sudah dianggapnya cukup, dan saya tutup. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Humas. Ya.